Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul kembali di acara Icon Talk di tiap hari 2 minggu sekali di hari Rabu bersama Majelis Ridho di bawah asuhan Pak Ustadz Antoni, dan kali ini sudah hadir Pak Ustadz Teddy. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz bisa hadir. Nah, bagi sahabat-sahabat yang masih baru, bahwa ini adalah forum dari kegiatan ICEP, ya. ICEP itu adalah International Community for EFT atau Emotional Freedom Technique Practitioner, jadi kumpulan para praktisi EFT. Nah, bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang belum pernah merasakan tentang EFT, nanti silakan bisa hubungi admin apa itu EFT dan bagaimana manfaatnya, begitu silakan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang spiritual yang akan diasuh oleh Ustadz Teddy Putra. Baik, sebelum kita mulai ada 4 rangkaian doa. Yang pertama membaca ta'awudz, kemudian basmalah, yang ketiga sholawat, ya, dan yang keempat Al-Fatihah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang telah sudi hadir. Sambil waktu berjalan, kali ini kita membicarakan tentang nafsu. Kami persilahkan Pak Ustadz sampai kita nanti berakhir insya Allah, ya, 21.15 maksimal. 15 ya. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Agus, Bapak Edi Iskandar, Ibu Aceh, dan tim dari ICEP. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan pada kami dari Majelis Ridho Allah, di mana sudah lebih 2 tahun ya Pak ya, lebih 2 tahun kita bekerja sama, sama-sama saling mengingatkan, dan alhamdulillah, dan insya Allah juga ya pada malam hari ini, yang kita bicarakan adalah tema yang memang selama ini boleh dibilang belum kita sentuh, kalaupun ada sangat minim, dan hari ini kita coba kaji lebih dalam lagi. Mengenai apa? Mengenai nafsu. Menurut
Pak Agus, dan juga jamaah yang hadir di sini. Ada kurang lebih 10 ya. Perlu nggak sih kita, Pak, mengkaji mengenai nafsu, Pak? Sangat perlu sekali, Pak Ustadz. Ya. Kenapa? Kenapa sangat perlu, Pak? Ya, karena kita perilaku sehari-hari dipenuhi dengan nafsu ya, Pak. Nafsu memiliki, nafsu apa saja ya, dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari. Bagian dari kehidupan kita. Ya. Bahkan yang membedakan antara manusia dan hewan, malaikat, itu adalah nafsu ya. Manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih hina daripada binatang. Faktor apa yang menentukan? Namanya nafsu. Judulnya singkat ya Pak ya, hanya 5 huruf, nafsu. Kat sekali. Bahkan dalam suatu riwayat disampaikan, Rasulullah SAW bersabda, begitu selesai perang yang sangat luar biasa, perang Badar, apa kata Rasul? Kita baru saja kembali di perang yang kecil. Perang yang lebih besar apa? Yang jauh lebih besar lagi adalah perang dalam rangka melawan hawa nafsu. Oke. Coba kita lihat ya. Pertama kita buka dulu Pak. Surat 1 ayat 56. Saya share ya. Mudah-mudahan kuatnya saya pakai internet. Wi-Fi 156. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Surat 1, 2 ya? 56. Al-Baqarah. Sebentar Pak, kita lihat dulu. Betul Pak, sebentar, coba saya lihat. Ayat 56 Pak, 51 ayat 56. Oh 51. Keluar 51. Ya? Belum. Oh 51 ya. Surat 51. Ayat 56. Iya Pak. 51 56. Oh 51. Iya, 51 56. Silakan Pak. Keluar ya? Terlihat di screen nggak Pak? Kelihatan. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51. Betul, Pak Ustaz? 56 ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oke. Jadi, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia hanya satu, yaitu apa? Untuk beribadah atau taat kepada Allah. Pada saat Allah menciptakan iblis, ya. Kemudian Allah memberikan suatu perintah, dan Allah menciptakan iblis. Setelah beribu-ribu tahun kemudian, baru Adam diciptakan oleh Allah, kan gitu ya Pak ya. Kemudian Allah perintahkan untuk iblis supaya sujud terhadap Adam. Pada saat Allah memberikan suatu perintah, tentu Allah akan memuji
yang diberikan perintahnya. Iblis diperintahkan oleh, Iblis, sujudlah kau pada Adam. Iblis pada saat itu sujud nggak, Pak? Enggak ya? Tidak. Enggak. Kenapa? Karena merasa lebih baik, merasa lebih lama gitu kan? Lebih unggul ya. Adam hanya dari ke tanah, ya kan? Sementara aku dari api, kata Iblis. Aku lebih lama, bahkan Iblis itu adalah guru malaikat. Demikian pintar dan demikian taatnya sebelumnya ya, sebelum diciptakannya Adam. Oke. Ternyata Iblis pada saat diperintahkan menyembah Adam, Iblis tidak mengikutinya. Berarti di situ Iblis gagal ya, tidak taat atas yang Allah perintahkan. Kemudian Adam pun diperintahkan oleh Allah. Hai Adam dan Siti Hawa, janganlah engkau mendekati pohon kuldi ya. Ternyata didekati juga. Artinya apa? Adam pun gagal. Nabi Adam pun dan Siti Hawa gagal. Pada saat Allah memberikan ujian. Yang membuat Nabi Adam dan Iblis itu gagal apa itu, Pak? Faktor apa? Nafsu. Coba ya. Pak. Faktor apa yang bikin mereka gagal? Nafsu kan, Pak? Nafsu. Iya. Keinginan bahwa kalau Nabi Adam supaya ini kan tergoda ya, kenapa mendekati pohon kuldi, diiming-imingi oleh iblis, kiranya dia mendekat pohon kuldi, makan buah kuldi tersebut akan menjadi istilahnya kekal, mendapat kenikmatan dan lain. Berarti faktor yang membuat gagal iblis dan juga Adam adalah faktor hawa nafsunya, Pak. Jadi pada saat Allah memberikan suatu ketetapan, Allah pun akan memberikan ujian di situ untuk melihat taat atau tidaknya. Oke, sekarang kita lihat. Faktor yang namanya di sini disebut adalah nafsu. Ya, kita kupas berikutnya, kita lebih detailkan lagi. Kita buka surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Di screen terlihat, Pak? Jelas. Jelas ya. Oke, coba kita baca pelan-pelan ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ini Nabi Yusuf ya, yang berkata, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jelas ya? Nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Pertanyaannya, kenapa justru Allah memberikan yang namanya itu nafsu kepada manusia, Pak? Padahal dia mendorong kejahatan ya. Ya Pak, kenapa? Apa tujuan Allah sebenarnya memberikan komponen yang namanya nafsu? Jadi kan manusia itu ada jasmani, ada rohani, ada akal, dan ada juga nafsu. Nah, kenapa Allah memberikan nafsu? Apa tujuannya sebenarnya, Pak? Jadi kita lihat. Jadi kita paham dari awal ya. Oh, ternyata Allah memberikan nafsu ini tujuannya seperti ini. Nggak cuman iseng-iseng kan, nggak mungkin ya, masa Allah sekedar aja. Padahal tadi jelas kan, nafsu itu justru mendorong kepada kejahatan kan. Ngapain kau mendorong kejahatan, kenapa sih Allah ngasih gitu? Ayo Pak. Nah, jadi jangan kita selalu
nafsu atau faktor nafsu ini sebenarnya penting. Tapi kenapa? Kalau nggak penting kan nggak mungkin Allah memberikan yang namanya nafsu ini kan? Coba Pak. Apa? Kenapa Allah memberikan nafsu pada manusia? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada 13 orang di sini. Silakan, bisa di open mic. Silakan, ayo. Pak Agus juga boleh, Pak. Berinteraksi. Coba, Pak. Jadi kita pahami dari awal. Jadi kajian itu benar-benar kita pahami dari dasarnya, kita dari awal. Ada nih dari Bu Rini ya, untuk memberikan energi. Hampir. Lebih sederhananya gimana? Betul. Lebih sederhananya gimana? Memberikan energi. Ya, lebih sederhananya. Coba. Betul tuh. Jadi silakan, boleh di chat ya. Ada lagi enggak? Silakan. Mau di unmute juga boleh. Pak Johan juga boleh, Pak Johan. Ya. Ayo. Kenapa manusia diberikan yang namanya nafsu oleh Allah? Padahal nafsu itu kan mendorong kejahatan ya. Ayat tadi kan. Kecuali nafsu yang dirahmati. Yuk. Yang pasti ya bisa hidup ya. Bisa ada kehidupan. Bisa. Nah, betul. Ada kehidupan. Bagus, Pak. Justru itu. Jadi, dengannya adanya nafsu, berarti manusia memiliki keinginan. Betul? Pada saat manusia diberikan oleh nafsu, adanya nafsu di bagian di manusia, maka manusia akan memiliki namanya keinginan. Karena manusia memiliki keinginan, maka timbullah yang namanya perbuatan atau kegiatan. Dan ujungnya ada nama baru, ada namanya kehidupan. Kan gitu, Pak. Nafsu diberikan Allah, tujuannya kenapa? Supaya manusia memiliki keinginan. Karena manusia memiliki keinginan, maka timbul yang namanya perbuatan. Itulah namanya kehidupan. Berarti, kalau nggak ada nafsu, nggak ada kehidupan dong, Pak. Jadi malaikat semua lah kita. Atau jadi setan semua kita kan, Pak ya. Kan justru di situ faktor uniknya, pentingnya nafsu itu di situ. Penyebab adanya kehidupan ini salah satunya adalah karena adanya nafsu. Misalkan, ambil yang paling sederhana aja, Pak. Kalau manusia nggak memiliki nafsu, dari zaman dulu, taruh zaman dulu sampai sekarang, mungkin yang namanya makan, mentah-mentah dia makan ya. Kita tahu, di awalnya manusia tahu, ternyata kalau daging itu dibakar, ternyata enak. Mulailah dibakar pakai kayu. Meningkat berikutnya, ternyata ada namanya materialnya namanya areng, lebih sederhana lagi, lebih mudah, lebih cepat. Meningkat lagi, ada namanya oven. Meningkat lagi, ada namanya microwave. Kan gitu. Itu kalau nggak ada nafsu, nggak akan ada, Pak, perkembangan seperti itu. Justru karena ada keinginan manusia, maka timbullah namanya perbuatan, kedua namanya kehidupan. Berkembanglah sampai sekarang. Oke, itu ya. Sekarang kita masuk ke pokok utama mengenai nafsu. Nafsu ada 7 tingkatan. Share. Pak Agus sudah pernah tahu belum, Pak? Nafsu itu ada berapa, Pak? Sudah pernah tahu? Nafsu laumah gitu-gitu ya. Mutmainah. Oke, kita detail ya. Ini dia. Ada 7 tingkatan nafsu. Pertama, amarah. Kelihatan, Pak ya? Screen-nya keluar ya? Kelihatan. Keluar. Oke. Yang kedua, lawamah. Yang ketiga, mulhamah. Yang keempat, mutmainah. Yang kelima, rodiyah. Yang keenam, mardiyah. Dan ketujuh, kamilah. Atau insan kamil. Ini yang tertinggi. Yang terendah adalah amarah. Kemudian yang tertinggi adalah kamilah. Yuk kita highlight sedikit ya, sekedar ini aja. Untuk nafsu amarah itu apa sih? Oke, kita lihat ya. Ini dia. Nafsu amarah itu hati yang kotor, selalu berbuat kejahatan.
Orang yang bernafsu amarah. Ayat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu amarah gitu ya, selalu menyuruh berbuat kejahatan. Ini yang paling rendah ya. Selalu menyuruh perbuatan. Oke. Kita lihat yang berikutnya ya. Yang kedua. Nafsu lawamah. Kita baca satu aja. Aku bersumpah dengan nafsu lawamah yang jiwa amat menyesal. Dia udah mulai menyesal nih. Jadi agak meningkat sedikit di sini. Tapi ini masih juga kadang-kadang didorong oleh kejahatan. Ya. Al-Baqarah ayat 120 dijelaskan juga bahwa sesungguhnya jika kamu mengikuti mereka dorongan jahat atau setan, setelah ilmu diperoleh, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung penolongmu. Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 145, sesungguhnya jika mereka mengikuti dorongan jahat nafsu sedang awal isyarat nafsu lawamah, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi belum aman ya. Level pertama paling bawah, keparah, nafsu amarah, kemudian lawamah masih belum aman juga. Yang ketiga, mulhamah. Nah ini sudah mulai, nafsu yang dapat menyingkirkan sebagian besar dari sifat-sifat yang tinggi. Baru sebagian ya, walaupun itu sebagian besar. Dasarnya apa? Ayat 7-10. Dengan nafsu manusia, sebenarnya maka Allah mengilhamkan bahwa nafsu itu ke jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan nafsunya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Nafsu muhamah menjadi sifatnya mulai tenang, lapang dada, walaupun kadang-kadang boleh muncul lagi sifat mumah atau sifat yang tadi amarahnya. Masih belum aman. Inilah dia target berikutnya. Yaitu apa? Nafsu mutmainah. Kita buka ayatnya ya. Nih, yang bawah, harus kita baca. Al-Fajr, surat 27 dan 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Maka masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Berarti target minimal yang harus kita capai itu adalah menuju nafsu yang mutmainah. 1, 2, 3, 4 ini masih belum aman, Pak. Ini masih di laundry dulu nih. Masuk neraka dulu. Karena syaratnya jelas. Kalau ingin masuk surga, syaratnya apa? Hai jiwa yang tenang. Itu nafsu yang mutmainah. Oke. Berarti sekarang kita bicarakan. Target kita berarti dalam hidup ini adalah minimal yuk kita capai dulu tingkatan nafsunya adalah nafsu yang mutmainah. Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Dan kita lihat. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing sampai level mana? Masih 1, 2, 3, atau sudah 4? Hati-hati loh di sini. Jadi tujuan hidup kita ini tidak lain adalah supaya meningkatkan derajat nafsu. Celaka kan Pak, kalau kemudian kita di akhir hayat kita masih masuk ke level 3, apalagi jangan baru level 1. Bawaannya marah, kecewa, kesal. Apa ciri-cirinya orang yang nafsunya masih level 1, 2, atau 3? Contoh, pada saat dia menghadapi permasalahan hidup, dia ingin segera cepat selesai. Hidupnya hanya dalam rangka mewujudkan keinginan dia saja. Itu nafsu apa? Pasti masuk ke level 1, 2, atau 3 yang disebutkan tadi. Jadi, hati-hati di sini. Syarat masuk surga adalah jiwa yang tenang. Bagaimana jiwanya mau tenang kalau dia masih kecewa atas kejadian yang terjadi hari ini? Kondisi dia saat ini nggak sesuai dengan keinginan dia. Kan gitu, Pak.
Keinginan dia yang sakit ingin segera sembuh. Ternyata saat ini belum sembuh juga. Yang bermasalah dengan keuangan, punya utang, dia ingin segera lunas. Sekarang utangnya belum lunas juga. Yang bermasalah dengan keluarga atau anak misalkan, anaknya makin bandel. Tambah nakal, malah. Kalau kondisi ini dipertahankan terus-menerus, level kita bisa masuk ke level mutmainah nggak, Pak? Hati. Resah, gelisah, kecewa. Kenapa bisa seperti itu? Karena tujuan hidupnya adalah mewujudkan keinginan dia. Sebagaimana spek nafsunya, keinginannya terlaksana. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan derajat ya nafsu kita? Mungkin amarah sudah enggak. Tapi hati-hati, masih masuk level 2 dan 3, itu belum aman. Belum di zona aman kita, Pak. Baru masuk zona aman kalau kita masuk ke nafsu yang dirahmati atau mutmainah. Gimana caranya? Ayo, mulailah dari sekarang kita membersihkan kolbu kita. Ini syarat utama di situ. Bagaimana caranya supaya kolbu kita bersih? Mau tidak mau, ya, disadari atau tidak disadari, yang namanya iblis kan berperan besar di sini, Pak. Dia akan menggoda terus manusia dengan target jangan sampai mencapai target nafsu yang diridhoi. Dia akan bikin dia gelisah terus. Dia akan utamakan keinginan dia. Iblis akan terus membisikkan, ini manusiawi kok, wajar kok, yang namanya punya, harus segera dicari lunas, nanti kamu mati gimana? Akibatnya apa? Dia pontang-panting sana-sini cari solusi, cari uang. Yang sakit, yang namanya sakit tuh kamu benar, kamu harus berobat ke sana kemari. Akibatnya apa? Dia fokus bagaimana supaya masalah dia selesai. Yang ujung-ujungnya apa? Bukan memperbaiki kualitas nafsunya, malah nafsunya yang mendominasi. Menjadi gelisah, menjadi pemarah, mungkin sensitif ya kan gitu, Pak. Pada saat secara umum orang seperti itu kan. Pada saat dia menghadapi masalah hidup yang tidak kunjung selesai, kalau kemudian salah dalam menyikapinya, jangan berharap nafsunya bisa masuk ke nafsu yang berbahaya. Berarti bagaimana caranya? Salah satunya, mau tidak mau, suka tidak suka, tentu kita harus terbebas dari godaan iblis. Masih ingat manusia apa, sikap apa yang bisa membuat kita bebas dari godaan iblis, Pak? Gangguan iblis atau setan? Orang yang apa? Silakan. Orang yang bagaimana, orang yang apa sikapnya, dia akan terbebas dari iblis. Yuk. Istiqomah bisa juga. Ikhlas. Ikhlas. Nah, ikhlas. Hanya orang-orang yang ikhlas kan, Pak? Mukhlisin. Ya. Jadi, stepnya, langkahnya kalau kita ingin menuju ke nafsu yang mutmainah, pertama, berarti hidup kita harus dalam langkah ikhlas. Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas kan? Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Itu salah satu cara supaya kualitas derajat, kualitas nafsu kita bisa makin lama kita perbaiki. Solusi caranya adalah membersihkan kolbu. Kolbu kita bersih kalau tidak ada gangguan dari iblis. Iblis bisa mengganggu kalau kita ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Bukan karena keinginan saya. Bukan karena ingin masalah saya selesai. Bukan karena ingin sembuh, bukan karena ingin lunas, bukan karena ingin anak kita berubah, tapi saya lakukan ini hanya karena-Mu ya Allah. Mau sembuh, mau tidak, mau lunas, mau enggak, mau berobat itu hak-Mu ya Allah. Ikhtiar. Bahkan tidak jarang, Pak,
Ibadah seperti sholat kita pun, sedekah kita pun terpengaruh kan? Karena permasalahannya ada. Contoh, bagi yang punya masalah dengan keuangan, mohon maaf, rata-rata sholat duhanya apa tujuannya? Ingin rezekinya ditambahkan? Sedekahnya apa? Ingin dilipat gandakan? Kok seperti itu? Lillahnya lillahi ta'ala, apa lillahi karena rezeki? Hati-hati di sini. Jadi betul-betul niatkan. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang lakukan ini hanya karenamu ya Allah. Murnikan ikhtiar kita. Entah berupa perbuatan, entah itu berupa perkataan, ataupun doa sekalipun. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Puasa, sholat, zakat, dan lain-lain sedekah. Haji. Atau ghair mahdoh, berumah tangga, bekerja, berdagang, bersaing, dan lain-lainnya. Kita murnikan hanya karena Allah. Kenapa? Supaya kolbu kita bisa bersih, Pak. Nggak ada pilihan lain kalau ingin derajat kita meningkat. Berarti kita harus terus memproses supaya kolbu kita bersih. Langkahnya apa? Yang pertama itu tadi, harus ikhlas. Murnikan yang kita lakukan ini hanya karena Allah. Kajian ikhlas saya sudah sampaikan ya di beberapa kali pertemuan. Kemudian, yang kedua, kita buka ya, QS 11 ayat 114. QS 11 ayat 114. Hud ayat 114. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus ya kesalahan-kesalahan kita. Mulailah kita apa istilahnya? Kita mulai detailkan. Mulai kita taruh sekarang malam ya. Mulai kita bangun tidur tadi. Kira-kira perbuatan baik kita itu sudah berapa banyak sih kita lakukan gitu ya. Mulailah kita mengevaluasi diri kita, memuhasabah diri kita sejak awal. Yang paling sederhana aja. Hari ini saya udah ngapain aja sih? Apakah sudah banyak perbuatan baik yang kita lakukan? Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Ingat, kesalahan-kesalahan itu ada kalanya kita nggak sengaja atau kita nggak sadari ya. Nah, perbuatan baik ini yang terus-menerus setiap hari harus kita lakukan. Bahkan guru kami, ya, Pak Antono, memberikan suatu apa istilahnya ya, guidance lah ya, panduan. Mulai dari bangun tidur, Pak, sampai kita tidur lagi dibikin, Pak. Misalkan gini. Dari jam 00 sampai 01. Dibikin tabelnya ya, kita buat tabelnya. Yang kita lakukan apa? Tidur kan ya? 00 sampai 01 kita masih tidur. Kemudian kita lihat, menurut riwayat yang ada, Rasul jam-jam segitu apa sih yang dilakukan? Tidur. Berarti sama. Oke? Centang. Kita tidur, Rasul juga tidur. Kemudian
Berikutnya, lanjut. 01 sampai 02. Apa yang lakukan? Masih tidur. Tulis tidur. Rasul apa? Rasul masih istirahat. Tidur. Berikutnya, 02 sampai 03 apa? Masih tidur juga. Saya gitu kan. Rasul apa lakukan? Rasul sudah mulai bangun tuh. Ya, di riwayat yang ada sekitar jam 2, jam 3 terus berarti sudah mulailah kegiatan malam. Ya mulai dan lain-lainnya. Nah, kayak gitu Pak terus. Dibuat tabel seperti itu sampai kemudian ternyata yang saya lakukan ini masih jauh dari apa yang sudah Rasul lakukan. Mulai bikin Pak seperti itu Pak, tabel seperti itu. Nah, kalau itu sudah mulai kita buat, kita mulai lihat kan, ternyata saya harus perbaiki misalkan, saya bangun harus lebih awal. Jangan udah azan baru bangun. Kenapa? Kayak mulai nggak sempat. Kalau kemudian tingkatkan lagi, bangunnya jangan jam 4. Kenapa? Kayak mulai hanya sebentar. Keburu-buru, sholatnya nggak bisa khusyuk. Tingkatkan. Udah mulai minimal jam 3. Kayak gitu terus, Pak. Setelah subuh, Rasul tidur nggak? Nggak. Kita tidur. Salah. Memang dilarang tidur, kan? Kapan tidur yang memang dicontohkan oleh Rasul? Ya, tidur siang lah. Bisa sebelum zuhur, bisa setelah zuhur. Lagi kaji lagi sore, ngantuk tidur lagi. Ya itu dilarang juga. Kenapa? Rasul tidak pernah mencontohkan. Dan itu memang secara medis pun kan nggak baik ya Pak, tidur waktu sore hari. Nah kayak gitu loh. Nah, itulah yang kita lakukan. Tujuannya apa? Pada saat kita sudah mendetailkan perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita lakukan dari bangun tidur lagi, itu akan secara otomatis akan melatih diri kita, melatih nafsu kita untuk menuju yang lebih baik. Jangan sebaliknya. Keinginan kita yang mendominasi kegiatan yang ada. Masih ngantuk, tidur aja lah, nanggung. Kan gitu biasa Pak ya. Diringin, dikit, tarik selimut lagi, kemulan lagi. Ini dia. Jadi mulailah perbuatan baik ini yang tujuannya apa? Untuk supaya melatih nafsu kita. Mengurangi keinginan kita, kemudian lebih fokus kepada apa yang Allah inginkan. Jadi hidup kita ini dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Coba saya tanya sekarang. Keinginan kita selama ini, tujuan hidup kita mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah sih Pak? Yuk, jujur ya. Selama kita hidup ini, kita evaluasi ya. Kemarin, tahun lalu, tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita ini hidup dalam rangka mewujudkan keinginan kita atau mewujudkan keinginan Allah. Ini dia. Selama kita masih fokus mewujudkan keinginan kita, jangan harap derajat nafsu kita bisa meningkat. Di level 1, 2, 3 itu aja bolak-balik ke situ. Mulailah kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Keinginan Allah itu apa? Tadi, dan tidak aku ciptakan jin manusia hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Ibadah itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Atau alias namanya ikhlas. Balik ke ayat yang tadi. Dan keinginan Allah itu apa? Allah memerintahkan, manusia, bersabarlah hingga Allah memberikan petunjuk pada saat memberikan permasalahan. Kan gitu ayatnya. Berarti Allah memerintahkan kita harus bersabar. Al-Baqarah 153, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya ingin beserta Allah kok. Mulai latih sabarnya lagi. Sabar itu apa? Kajian sebelumnya, harus mampu menerima. Berarti hidup ini kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Kajian sebelumnya Pak ya, saya sudah jelaskan itu. Harus apa kemudian? Tawakal. Tawakal itu apa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena memang manusia tidak bisa menentukan hasil. Tugas kita berikutnya apa? Perbaiki kualitas sholat.
Saya jelaskan kemarin. Yang sholatnya belum 5 waktu, lengkapi jadi 5 waktu. Alhamdulillah sudah 5 waktu. Pertanyaan berikutnya, untuk yang laki-laki, apakah sudah di masjid? Atau masih sering di rumah? Selama tidak ada uzur, utamaannya laki-laki harus di masjid. Berangkat ke masjid. Oh, sudah 5 waktu, tapi masih sering nunda nggak? Ini lagi. Alhamdulillah, sudah 5 waktu, sudah tidak nunda-nunda, dan sudah di masjid. Untuk yang laki-laki ya. Tingkatkan lagi. Sudah 5 waktu, sudah nggak nunda-nunda, sudah di masjid. Begitu sholat berjamaah, khusyuk nggak? Pikir. Fokus nggak? Pikir. Atau jangan-jangan berjamaah di masjid, tapi pikirannya masih jalan-jalan. Tingkatkan lagi kualitasnya supaya kita fokus dalam sholat. Pikiran tidak jalan-jalan. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana metodenya. Nanti kita ulang lagi di kajian yang berikutnya. Oh, sudah 5 waktu, sudah di masjid, nggak nunda-nunda, sudah mulai bisa fokus. Khusyuk nggak? Nah, itu lagi, tingkatkan lagi. Seperti itu, Pak. Terus-menerus seperti itu. Kalau itu semua kita lakukan, itu semua menuju apa sebenarnya targetnya? Nafsu kan, Pak. Memperbaiki kualitas nafsu kita kan kayak gitu. Masalah boleh jadi tetap ada. Boleh jadi utangnya belum lunas. Boleh jadi penyakitnya belum sembuh. Boleh jadi anaknya masih nakal. Boleh jadi mungkin orang tuanya masih baru, masih cerewet dan lain-lain. Tapi kalau yang dilakukan itu benar, artinya benar apa? Benar berada di jalan yang lurus, berada di relnya Allah, dia akan tenang, Pak. Itu ciri-ciri. Yang saya jabarkan kemarin, 17 kali dalam sehari, kita nggak minta masalah kita selesaikan. Ya Allah, selesaikan masalah saya. Enggak. Apa yang kita minta? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Surat Al-Fatihah kita baca berulang-ulang kali dalam sholat 5 waktu, minimal 17 kali dalam sehari kita minta kepada Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus. Kenapa? Bukan kita minta masalah selesai. Karena kalau kita berada di jalan yang lurus, ujungnya apa? Ayat berikutnya apa, Pak? Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat atau bahagia. Berarti fokus kita bukan ke permasalahan kita selesai atau tidaknya, tapi fokus kita bagaimana kita berada di jalan yang lurus. Kalau kita berada di jalan yang lurus, walaupun masalah belum selesai, bahagia nggak, Pak? Ya, Pak. Kalau kita tidak berada di jalan lurus, walaupun masalah sudah selesai, bahagia nggak jadi? Di sini. Banyak orang di luar sana, masalahnya selesai, dia tetap aja keberungsung, kecewa, sedih. Kenapa? Karena targetnya masalah selesai. Bukan targetnya supaya berada di jalan yang lurus. Pada saat niatnya berada di jalan yang lurus, otomatis itu maka akan apa yang terjadi? Jiwanya pun akan tenang. Kenapa tenang? Karena dia berada di relnya Allah. Kenapa tenang kok berada di relnya Allah? Contoh, analogi yang lain. Sama-sama mau ke Surabaya. Satu driver bis, satu sopir kereta, sama-sama driver kereta. Satu sopir bis, satu sopirnya kereta. Satu sopir bis, satu masinis. Mana yang lebih nyaman? Sebagai pengendara, sebagai fungsi dari sopir. Mana yang bisa dipastikan lebih tepat waktunya? Sampai. Ya kan? Sopir bis, dia masih pakai apa? Manual. Lihat sana, lihat sini, tengok sana, tengok sini. Beda dengan kereta masinis. Dia tinggal masuk, dia naik,
Dia tinggal tidur pun di asal kereta itu jalan, sampai sudah. Ya kan Pak? Itu dia. Makanya kita minta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu minta kita. Kajian yang kemarin. Jadi doa kita pada saat ada permasalahan, masih mikah kita minta supaya masalah kita selesai, atau kita minta kepada Allah supaya kita berada dikembalikan ke jalan yang lurus. Ya kan Pak? Ini dia. Kalau fokusnya minta, ya Allah selesaikanlah masalah, Allah akan bantu selesaikan. Tapi kalau dia nggak berada di jalan lurus, resah galau, bisa nggak? Tetap merungsung. Galau, gelisah, nggak tenang, kan gitu Pak. Walaupun masalah itu selesai. Misalkan taruhlah misalkan penyakitnya sembuh. Nggak mau jadi jaminan bahwa dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau dia fokus bagaimana dia berada di jalan yang lurus, dia perbaiki ibadahnya, diperbaiki ketaatannya, perbaiki sholatnya. Mau masalah nggak selesai, belum selesai pun, dia akan tenang. Nah, begitu dia tenang, contoh yang kemarin, si A sakit parah. Dia begitu sakit, dia coba sana sini, berobat sini, wah pokoknya berusaha maksimal, pontang-panting sana sini, ujung-ujungnya meninggal, mati juga. Si B, dia sakit parah, sama parahnya. Cuma dia terima bahwa ini ya Allah, sakit ini menggugurkan dosa hamba ya Allah, dan ini sarana saya untuk bisa bersabar ya Allah. Kenapa? Hamba menerima apapun yang Kau berikan ya Allah. Alhamdulillah, dia jalani sakitnya, mati juga, meninggal juga. Endingnya sama atau beda? Beda. Satu, si A tadi mati dalam keadaan resah gelisah, yang si B meninggal juga, tapi dia tenang. Itu Pak, hati-hati di situ. Ini choice Pak, ini pilihan kita dalam menjalani kehidupan. Balik ke tadi mengenai nafsu. Hati-hati, pada saat masih berada di level 1, 2, 3, yang disebutkan tadi, itu belum zona aman Pak. Yuk, mulailah kita niatkan supaya kita masuk ke level yang keempat minimal. Jiwa yang tenang. Oke. Kita perdalam lagi. Bagaimana secara supaya jiwa kita menjadi tenang? Hati-hati dengan keinginan. Nah, kenapa harus hati-hati dengan keinginan? Kita buka surat 22 ayat 52. Hati-hati dengan keinginan ya. Mulai sekarang bukan artinya kita nggak boleh punya keinginan ya, tapi lebih pintarlah kita mengolahnya. Kenapa hati-hati dengan keinginan? Surat 22 ayat 52. 22 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Nah, tetapi terus Allah menghilangkan apa tetapi yang Allah setan. Menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Hati-hati dengan keinginan ya. Jelas nih. Apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Coba Pak Agus. Artinya, semakin banyak keinginan kita,
semakin banyak nggak godaan setan ke dalam? Semakin banyak. Iya. Hati ya. Bukan artinya kita nggak boleh punya, silahkan memiliki keinginan, tapi mulai cerdas di sini. Mulai kita waspada. Begitu kita mulai banyak keinginan, di situ setan pun akan masuk. Sudah punya mobil satu, oh kurang nih, tambah satu lagi. Nyicil lagi. Syukur-syukur cash ya. Sudah ada rumah satu, kurang nih, tambah satu lagi. Nah, pada saat keinginan kita makin bertambah banyak, godaan setan makin banyak. Nah, godaan setan makin banyak, menurut Pak Agus, derajat nafsu kita makin meningkat atau makin turun tuh, Pak? Turun. Ya? Iya, hati-hati ya. Itu hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti ini. Mulailah memang kita pilih, benar-benar pintar memilih. Keinginan yang benar-benar deh, yang penting aja deh kita lakukan. Ingat hati ya, setiap ada keinginan, setan akan selalu memasukkan. Selalu itu apa? Pasti kan? Pasti memasukkan godaan. Nah. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Baik, silakan sahabat-sahabat Icon Talk untuk bisa membuka ataupun di chat. Ada kesempatan, masih ada waktu sekitar 20 menit ya. 20 menitan lagi lah begitu. 20 menit ya. Itu menarik. Silakan, Pak Ustadz, kadang-kadang di apalagi menjadi seorang ini ya, pegawai atau apa itu kan butuh yang namanya ambisi gitu ya Pak Ustadz. Nah, itu kaitannya dengan nafsu bagaimana itu Pak? Perlu apa Pak namanya? Ambisi. Oh, ambisi ya, keinginan ya? Iya, keinginan. Ya, keinginan. Benar. Jadi gini. Tadi jelas. Semakin banyak keinginan, semakin banyak ambisi, godaan iblis semakin banyak kan ya? Setan ya? Keinginan, ambisi boleh saja. Tapi tentu harus diimbangi dengan satu langkah, satu tindakan kita, sehingga itu bisa memfilter, iblis nggak bisa mengganggu kita. Setan nggak bisa mengganggu kita. Apa? Harus ikhlas kan? Boleh memiliki keinginan. Tapi keinginan itu hanya karena Allah. Ah, itu satu tuh. Kalau keinginan itu karena hawa nafsunya, itu tadi Pak, ambisi itu karena keinginan dia, berarti kan dia sudah menuhankan nafsunya. Pak, ini berikutnya. Bisa meningkatkan derajat nafsunya? Oh, malah makin turun. Hati-hati ya. Kalau ditarik terus, semakin ambisius, derajat nafsunya makin naik atau turun, Pak? Bisa turun kalau bertolak belakang, ya, turun kan? Kenapa? Ya, turun, ya. Karena makin banyak keinginan dia, godaan iblis makin banyak. Nah, godaan setan makin banyak, asa nafsu makin turun kan? Jangan tadinya udah masuk ke peringkat ke level ketiga, turun ke level kedua. Malah pada pertama jadi pemarah lagi, kan gitu. Ya, ya. Bukan rahmat tapi kiamat ya. Tuh celakanya, kalau ternyata levelnya belum sampai ke level mutmainah, jiwa yang tenang, kita ada keburu dipanggil Allah, itu ampun deh, udah rugi ya Pak. Hati-hati dengan nama ambisi. Saya bilang tadi, keinginan boleh, manusia nggak mungkin tidak memiliki keinginan. Kan Pak, justru karena ada keinginan inilah maka ada kegiatan kan, karena ada kegiatan maka ada kehidupan kan gitu Pak. Ya. Coba hati-hati gitu loh. Baik, kajiannya ini menarik. Silakan, ada yang mau sharing ataupun bertanya? Silakan. Ini mohon izin, Dr. Agus mau bertanya. Alhamdulillah. Dengan siapa ini, Pak? Tulisannya koloni. Oh ya, koloni. Tulisannya koloni Minang ini. Orang Minang Rancabana. Ya pakai yang di
yang di tablet nih. Jadi pakai alamat koloni Minang jadinya nih. Oh gitu. Silakan. Iya. Dengan Iya, siapa? baik. Dari mana? Terima kasih Dr. Agus, Pak Johan. Ustaz Oh, Teddy Pak menarik Johan. nih. Silakan. Iya, Menarik apa namanya? Pembahasannya. Saya jadi teringat nih masalah nafsu. Nafsu itu saya lagi menerawang tadi apakah ada hubungannya dengan energi, apakah dengan keinginan. Contoh lah misalnya orang nggak waras ya, dia punya nafsu, tapi nafsunya dia itu apakah dengan nafsu orang yang waras sama atau beda gitu. Jadi kok ibaratnya kayak gini Ustaz Teddy. Kalau HP kita tuh nggak ada energinya, berarti dia lowbat ya Ustaz Teddy ya, nggak bisa digunakan. Betul. Nah, dalam manusia, kalau dia tidak punya nafsu, ibaratnya dia kan nggak ada punya keinginan, nggak ada punya dorongan dari dalam. Nah ini benang merahnya bagaimana Ustaz tadi? Mohon pencerahannya Ustaz. Oke, ada dua sisi yang berbeda tadi. Yang pertama, nafsu yang orang yang tidak waras, orang gila lah gitu ya, dengan nafsu orang yang normal. Tentu berbeda. Orang yang gila, dia punya nafsu, karena dia nggak waras, dia nggak akan diminta pertanggungjawabannya. Kan jelas gitu kan? Dia nggak waras, gimana? Kemudian, berkebalikan lagi. Kalau dia normal, dia punya nafsu, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, yang normal inilah yang kemudian harusnya kita ini yang normal, tingkatkan derajat nafsunya sehingga masuk ke nafsu yang mutmainah. Kemudian, bagaimana dianalogikan dengan handphone tadi ya? Betul, pada saat handphone tersebut tidak dicas, ya, dia akan lowbat. Mati, harus pakai. Manusia harus dicas juga. Salah satunya apa? Dia punya keinginan. Tapi permasalahan di situ sekarang. Pada saat handphone itu sudah hidup, kan bisa dua kemungkinan. Dia bisa buka kajian, bisa buka murotal, atau mohon maaf, dia bisa buka yang aneh-aneh kan Pak? Iya. Nah ini, di situ mulai berperan, Pak. Begitu handphone tuh hidup, dia bisa buka yang memang menuju ke kebaikan, bisa juga yang kebaliknya. Itu dua sisi. Itu loh, Pak. Nah, di situ pilihannya. Apakah dia masih pengen di level derajat nafsunya yang sebelumnya, dia ikuti apa keinginan dia, atau mulai menyesuaikan diri, apa sih keinginan Allah? Oh, keinginan Allah yang namanya suatu alat itu harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Kenapa? Kebaikan itu bisa menghapus tadi kan kesalahan-kesalahan saya. Kenapa menuju kebaikan? Supaya kita memang hidup kita ini ada nilainya, ada pahalanya kan gitu, Pak. Kan nanti yang kita ujungnya nanti kan pahalanya kan, nilai kebaikannya. Oh, supaya baik kenapa? Oh, ya udah saya buka handphonenya itu untuk apa? Saya baca Quran di situ atau digital. Untuk apa? Ya saya silaturahmi, boleh silakan WA segala macam pakai. Begitu ada tayangan yang aneh-aneh, tutup. Ini kan nggak tayangan aneh, apa sih ini ya? Gitu ya. Iya. Itu nafsu loh itu, Pak. Keinginan tahu itu nafsu juga kan? Nafsu itu apa ya? Kebalikannya wah ini kan? Masih amalah atau jangan-jangan masih amarah, jangan-jangan kan? Itu loh, Pak. Itu, Pak, ke sana. Iya, iya. Paham, Pak ya? Jadi itu tadi betul. Kalau nggak ada nafsu nggak hidup tuh handphone, Pak. Ibaratnya nggak ada dicas kan? Ya udah diam aja di rumah, mati gitu kan? Iya. Kan enggak. Tetap manusia itu punya keinginan. Oh, begitu ada punya keinginan, tentu harus ada. Dia akan melakukan berikutnya apa? Kegiatan. Begitu kegiatan itu namanya hidup. Iya. Gitu. Pak. Ya, makasih Ustaz, makasih. Ya kan, yang lain. Ya, silakan. Ini ada Bunda Eni, Bunda Siti, ada Pak Fadli, Jenny, ada yang kurang jelas atau mau sharing, silakan. Ada Pak Firsa, ada Bu Erti, Bu Leni, Pak Budwi Wahyuni. Masih Iman, ada untuk bertibar. Silakan. Masih ada yang bilang nggak? Kalau masih halo, suaranya putus-putus. Silakan resen. Tapi kalau putus-putus, oke, coba yang
Lopet ini. Apakah masih ada yang kesulitan dalam menjalani? Sekupas. Kalau enggak berarti saya anggap sudah paham. Ya. Saya sering berulang-ulang saya sampaikan bagaimana supaya sabar itu mudah ya Pak Agus ya. Iya. Ini ukurnya di sini, awalnya di sini salah satu trigger untuk supaya apa? Kita menuju nafsu yang diridhoi, yaitu nafsu yang mutmainnah. Karena prosesnya adalah membersihkan membersihkan kolbu kita. Membersihkan kolbu kita apa stepnya awalnya? Kita harus mampu menerima apapun kejadian yang terjadi pada hati. Mampu menerima dengan senang hati, Mbak. Dan dengan ikhlas. Itu yang namanya sabar. Gitu loh. Tapi kalau masih sulit sabar, nanti saya jelaskan. Tapi kalau udah tahu, yang usah gitu kan, berarti ngulang. Silakan. Kita yang ingin bertanya. Pak Ustadz, apakah dengan nafsu tadi kan ada kegiatan, ada keinginan, ada kegiatan ya. Jadi nafsu ini bisa menimbulkan, kalau yang dirahmatin Allah, bisa kalau yang positif ya, itu menimbulkan banyak kreativitas untuk kemaslahatan umat gitu loh, atau kebermanfaatan. Gitu Pak Ustadz? Betul Pak, betul. Yang saya contohkan tadi. Apa contohnya yang berdasarkan kebaikan? Tadinya kan orang bakar daging pakai kayu kan. Sekarang udah pakai microwave kan. Itu salah satu bentuk ya, Pak, kebaikan dari yang nafsu. Tadinya orang jalan kaki, Pak. Ya kan? Sekarang udah apa? Kereta super cepat pun udah ada sekarang. Kan gitu. Yeah. Tadi komunikasi pakai apa? Kayak kabel, telepon kabel loh. Sekarang udah ada handphone. Bahkan udah sampai 4G, 7G bahkan. Itu, Pak. Itu efek dari nafsu kan. Keinginan untuk supaya terus bertambah, terus cuma itu tadi, peningkatan di nafsu ini harus menuju ke nafsu yang mutmainnah. Apa ciri-cirinya? Jiwanya harus tenang, itu tolak ukurnya itu. Kalau masih menghadapi hidup ini masih gelisah, aduh, rugi. Pas lagi gelisah, galau, Allah cabut nyawanya gimana, Pak? Ya, di laundry dulu udah ntar. Aduh, itulah. Makanya hidup itu harus kenapa? Tenang. Tenang dalam arti apa? Kalau hanya namanya permasalahan hidup, semua orang pasti punya masalah. Cuma pilihannya, apakah sikap dia tenang atau tidak? Itu kan yang jadi tolak ukurnya. Hati di sini. Kalau yang masih ada gelisah, menghadapi permasalahan hidup, angkat tangan. Almut, silakan. Di mana perasaan? Diskusi aja kita. Terus kita coba bagaimana treatment mengatasi masalahnya. Karena mungkin saja udah pernah saya jelaskan, atau mungkin sudah pernah jelaskan, tapi belum hadir pada saat kajian. Ustaz Teddy. Yes. Tadi Ustaz Teddy gini. Tadi saya nggak salah prolog pertama tadi itu masalah iblis yang nggak mau sujud saat Nabi Adam diciptakan. Jadi kalau kita belajar dari anak Adam pertama itu yang Habil dan Qabil yang saling membunuh gitu kan. Itu artinya dari zaman dulu pun sudah ada yang namanya iri dan dengki. Nah, hubungan iri dan dengki ini memang sudah sunatullah atau yang bagaimana. Jadi sampai sekarang pun tetap akan ada aja itu. Tentu mempengaruhi ke nafsu-nafsu kita tadi kan gitu Ustaz Teddy. Nah, ini bagaimana korelasinya, Ustaz? Kalau kita tarik paling ujung kan di sana nih. Iblis nggak mau sujud. Terus anak itu Habil dan Qabil saling membunuh gitu kan. Nah, itu gimana, Ustaz Teddy? Oke. Jadi gini, Pak. Hidup ini kan selalu ada pasangannya ya. Atas, bawah. Kiri, kanan, baik, buruk. Kan gitu ya? Iya. Sunnatullahnya memang seperti itu. Dan itu Allah membebaskan manusia untuk memilih loh Pak. Jangan bilang itu sudah artinya wajar manusiawi. Contoh, pada saat ada permasalahan hidup. Yang paling sederhana aja lah. Udah pelan-pelan jalan di tol gitu ya. Jalan anteng ditabrak dari belakang. Jodet. Respon cara umum apa?
marah kan? Iya. Nah, padahal ada pilihan satu lagi. Apa? Ya kita sabar, nerima. Kan gitu, Pak. Pasangan selalu begitu. Itu pilihan hidup tuh. Jangan bilang itu manusiawi gitu kan. Enggak, itu pilihan. Wajar dong, Pak. Orang kita udah bener kok. Gitu kan, ditabrak di belakang. Marahin dia. Labrak dia. Kan gitu. Iya. Tuh, berarti itu pilihan itu. Kemudian, pada saat kita sakit, respon cara umum apa? Ngeluh kan, Pak? Iya. Yang namanya mengeluh, itu kan termasuk kelompok orang yang tidak bersyukur kan. Nggak bersyukur apa bonusnya? Azab kan. Bersyukur tambah nikmatnya, tidak bersyukur dapat azab. Bahkan yang namanya mengeluh ini, itulah target utamanya iblis kan. 7 ayat 16 dan 17 kemarin sudah kita bahas. Jadi hati-hati Pak di sini. Betul yang Pak Abel bilang, zaman itu sudah ada dari dalam sunnatullahnya memang seperti itu. Cuma itu menjadi pilihan kembali sama kita. Apa yang kita pilih? Apakah kita mewujudkan keinginan kita? Keinginan kita apa? Saya udah benar kok, labrak dia. Keinginan kita apa? Supaya sakit itu segera sembuh, utang segera lunas. Itu keinginan kita. Lah, kau keinginan Allahnya apa? Ternyata belum lunas juga, belum sembuh juga. Lantas sikap kita apa? Ngeluh, kecewa. Atau bilang berikut kedua, ya udah saya terima ya Allah. Ini pasti masukmu pasti baik ya. Alhamdulillah. Itu ya Pak, pilihan ke arah sana. Tuh, sikap di situ Pak. Jadi nggak ada yang namanya manusiawi, wajar atau enggak. Itu ada pilihan. Kabil-kabil kepilihan juga kan? Iya. Allah perintahkan, kata Allah perintahkan gitu kan, coba kurban, potong hewannya gitu kan perintahnya. Ya ternyata yang satu bilang terbaik, yang satu bilang asal-asalnya gitu. Iya. Ribut akhirnya, itulah. Jadi benar, Al-Quran itu banyak pelajarannya. Jadi gini, kisah para nabi itu sebenarnya bukan hanya sekedar dongeng, tapi itu adalah sebuah panutan kita untuk menjalani sikap hidup seperti apa. Iya. Ya kan? Kita selama ini kita baca Al-Quran sekedar, oh iya, ada kabul. Oh iya, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Bukan sekedar itu. Pelajarannya apa? Kenapa? Al-Quran itu kan pedoman dan petunjuk ya Pak ya. Iya. Dan terus update terus, nggak tertinggalan zaman, nggak kadaluarsa sampai akhir zaman nanti. Jadi kisah-kisah Al-Quran itu buat panutan kita untuk menjalani kehidupan. Iya. Kayak gitu Pak. Itu ya. Jadi Al-Quran itu dipakai sebagai petunjuk, bukan hanya sekedar dibaca dapat pahala, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Bisa nggak tadi kita ambil satu benang merah? Kalau misalnya gini, kita tadi baca satu kejadian, terus kita bilang alhamdulillah sudah izin Allah. Jadi kita nggak fokus ke masalahnya gitu. Kalau kita sudah punya sifat kayak gitu, apakah kita bisa digolongkan orang yang sudah sabar, yang mutmainnah, jiwa yang tenang? Oke. Tolak ukurnya apa? Dengan mudahnya kita bilang alhamdulillah. Dengan mudah kita bilang saya serahkan kepadamu ya Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kan gitu ya. Tapi itu loh. Tenang nggak? Itu Pak tolak ukurnya. Itu. Benang merah di situ. Dia memang sudah benar, sesuai relevan, menuju ke nafsu yang mutmainnah. Kalau memang jiwa kita mau tenang, kan kita bisa nilai kan diri kita sendiri. Hamba terima ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tapi masih gelisah. Ini gimana ya? Gitu kan? Hamba serahkan kepadamu ya Allah, wala haula, masih kepikiran. Itu loh Pak. Ya? Di situ loh Pak. Apa ciri-cirinya? Tenang nggak dia? Itu. Bukan selesai atau tidaknya masalah ya. Tenang nggak dia? Karena kenapa? Tenang itu ciri-ciri orang yang yakin kan Pak? Ciri-ciri orang yang nggak yakin itu apa? Gelisah, khawatir kan? Iya. Yakin itu apa? Iman kan? Iya, benar. Ya kan? Tarik lagi ke ujung lagi. Yakin itu apa? Iman.
jangan bilang beriman. Jangan bilang yakin kalau masih sering ada rasa khawatir. Janji-janji Allah kan jelas. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Ujian itu sesuai dengan kemampuan. Allah nggak mungkin menzolimi sebesar Zahra pun. Iya. Allah melihara terus menerus. Itu ayat Al-Quran gitu kan? Al-Surah, Al-Baqarah 246, kemudian surat ayat kursi, atau Al-Imran ayat 2. Gitu Pak. Ke sana loh Pak, ditarik. Benang merah ke sana. Itu. Nah sekarang gini, kita perdalam lagi. Pada saat Allah memberikan ujian, itu tujuannya apa? Meningkatkan keimanan. Nah, meningkatkan keyakinan kan? Meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan. Artinya apa? Begitu kita diuji, harusnya kita makin yakin atau kita malah jadi ragu lagi galau, kan gitu. Makin yakin kan sih begitu diuji. Oh iya, ternyata Allah itu memang menjamin rezeki kok. Setiap malam bergerak. Oh iya, ternyata sesulit apapun masalah saya selesai sekarang. Oh iya, ternyata memang Allah memelihara saya terus menerus. Buktinya apa? Tiba ada yang nolong saya. Gitu Pak. Kesana. Jadi masalah itu dibuat menjadi sarana untuk meningkatkan keyakinan. Bukan masalah itu membuat malah keyakinan menjadi turun kan gitu kan? Iya benar. Masalah kan orang imannya makin turun Pak. Tahu harus iman terus meningkat. Tapi kenyataannya apa ciri-cirinya? Ngeluh, pusing, khawatir, kan gitu. Jadi kalau ditarik benang merahnya itu adalah masalah itu jadikan sarana untuk meningkat derajat keyakinannya, meningkat derajat keimanan. Oh, masalah itu menjadi sarana untuk meningkat sabarnya, meningkat ketaatannya, ketakwaannya, kan gitu Pak. Benar. Walaupun pada umumnya orang itu begitu dikasih masalah tidak senang ya. Benar. Kenapa? Karena nggak tahu manfaatnya apa kan gitu. Sebenarnya pada saat itu manusia dikasih masalah, itu kan sebenarnya Allah maksa dia masuk surga kan Pak? Iya. Kenapa Pak? Coba bisa jelaskan nggak? Kenapa pada saat manusia dikasih masalah sebenarnya Allah tuh maksa dia untuk masuk surga? Coba gimana ngejelasinnya Pak? Kalau saya tangkap sedikit dari pelajaran saya dari Ustaz Teddy, saya dengar itu diberi ujian, diberi masalah, dan Allah itu tidak memberikan suatu beban yang tidak sesuai dengan kemampuan hambanya. Ya Al-Baqarah terakhir ya. Kemudian yang sama kalau kita ingin meningkat keimanan kita harus diuji gitu. Kalau nggak ujian seperti ilustrasinya saya nggak akan mungkin dapat gelar S1 kalau saya tidak kuliah dulu gitu, tidak ujian skripsi, tidak ada sidang gitu kan. Itu betul Pak. Yang betul. Ada yang lebih sederhana lagi. 39 ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Semua yang di sini ingin masuk surga kan? Ya, betul. Saat masuk surga itu harus banyak pahala atau banyak dosa? Banyak pahala. Kegiatan apa? Ibadah apa? Yang pahalanya banyak banget tanpa batas? Sabar. Tuh lihat. Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tidak ada pilihan lain. Silakan lihat 6.666 ayat di Al-Quran yang pahalanya banyak banget, gak ada batasnya. Kecuali sabar. Sedekah ada hitungannya. Sholat ada hitungannya. Ya kan? Tapi hanya sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Artinya apa? Pada saat kita diberikan masalah, itu sarana kita untuk dapat pahala tanpa batas. Kita nggak pakai itu, Pak. Makanya saya bilang tadi, nggak salah kan kalau saya bilang, sebenarnya pada saat kita dikasih masalah itu, Allah nyeret kita untuk masuk surga. Benar. Itu yang kita lupa gitu. Dikasih masalah, mengeluh, pusing, kecewa, bahkan marah. Kan? Mungkin Ustaz Teddy, maaf. Mungkin tadi kalau kita ilustrasikan contoh tadi, tiba-tiba kita jalan yang benar, pelat, atau ditabrak dari belakang. Kalau kita hanya sabar, diam, berarti kita merasa kalah gitu kan.
Jadi kebanyakan, gua nggak salah, kenapa gua ditabrak? Terus ganti rugi dong, nah, kan gitu kan? Jadi kita merasa orang yang sabar itu merasa kalah atau merasa menang atau bagaimana Ustaz tadi? Justru bukan itu pertanyaannya. Menjadi orang yang pintar nggak, fatonah nggak? Oh ya. Orang yang pintar tuh gimana? Orang yang memanfaatkan masalah itu menjadi sarana dia untuk pahala tanpa batas. Dibalik ya? Dibalik. Justru gini Pak, saya tanya. Harusnya kalau anak itu nakal, kita tuh senang atau sedih harus? Secara umumnya senang, sedih. Tapi setelah dapat kajian senang. Cara nggak perlu jauh-jauh dapat pahala tanpa batas. Nggak perlu sama anak tetangga, anak sendiri aja udah bisa jadi sarana. Iya. Latihan kita di sana. Itu soal sakit nggak sembuh-sembuh, kondisi nggak semakin membaik. Harusnya sedih atau senang misalkan. Harusnya sedih atau senang. Senang lah. Oh ini sarana saya untuk berpahala tanpa batas. Misalkan kalau Allah mencukupi semuanya, sehat walafiat, keluarga harmonis, duit banyak, bisa dapat pahala tanpa batas? Sulit. Nggak bisa lah Pak. Kenapa? Sarana bersabarnya mana gitu kan? Jarang orang Pak bisa. Bahkan lupa ya. Sibuk dengan kegiatan hari-harian. Kenapa udah nyaman kok di comfort zone? Maha baiknya Allah. Allah nggak akan biarkan Pak manusia tuh keluar dari relnya, keluar di jalan yang lurus. Diingatkan oleh Allah. Bagaimana caranya Allah mengingatkan? Dikasih namanya permasalahan. Diuji dengan masalah kesehatan, masalah penyakit, masalah dengan utang, masalah dengan keluarga, kerabat, dan lain-lainnya. Ini yang nggak kita manfaatkan. Baik, gitu Pak ya. Masih udah mau habis di waktunya. Makasih. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi yuk mulai sekarang fatonah pinter. Pinter apa? Pinter menentukan sikap. Ini kira-kira nafsusnya masih di posisi mana ya? Tadi kan saya jelaskan. Apakah sudah mulai menuju ke mutmainah atau malah kebalikannya? Menjauh. Menjauh. Hati-hati. Ingat, umur kita nggak ada yang tahu ya. Yang sampai menyesal nantinya. Yang kedua, kita sudah memanfaatkan nggak kondisi saat ini untuk supaya kita menuju ke nafsu yang mutmainah. Contoh, adanya permasalahan hidup. Apapun permasalahannya, itulah sarana kita untuk meningkat derajat nafsu kita. Bukan malah kebalikannya. Oke. Bagaimana caranya? Bersihkan kolbu. Bagaimana cara bersihkan kolbu? Praktek tadi yang namanya sabar. Manfaatkan sarana tadi untuk bersabar. Oh, ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Alhamdulillah. Begitu ditabrak, alhamdulillah. Bagus. Pagi-pagi udah dapat sarana pahala tanpa batas kan gitu. Kau Bapak anteng-anteng aja, tenang-tenang aja. Maha baiknya Allah. Allah kasih kesempatan loh, Pak. Kita harus cerdas di situ ya. Cerdas dalam menentukan sikap. Walaupun ujian itu selalu datang semakin lama makin berat ya Pak Teddy. Makin berat, makin banyak nggak Pak? Belum kita untuk batas. Makin banyak, betul. Berat kata kita, tapi Al-Quran bilang apa? Al-Baqarah 26 kan? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Kesanggupannya. Sulit, nggak sulit kok. An-Insyirah ayat 5 dan 6. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Bersama loh. Jadi susah apapun pasti ada solusi. Tenang aja, Allah nggak akan menzalimi sebesar zarah pun. Bahkan kebaikan sekecil apapun Allah melipat gandakan. Pakai ayat-ayat tadi gitu. Ya, Allah menjamin rezeki makhluk, semua makhluk yang bergerak. Itulah pakai ayat-ayat tadi. Jadi hidup itu tenang gitu, jalanin aja hidup. Jalanin menuju apa? Menuju nafsu yang dirahmati. Oke, gitu Pak ya. 9:14, 1 menit lagi. Baik, karena di penghujung ini kita
cukupkan. Silahkan Pak Ustadz untuk ngasih satu kalimat atau untuk closing statement dan penutup. Silahkan Pak Ustadz. Ya. Baik. Sesuai dengan judul kajian pada malam hari ini, ayo kita mulai fokuskan bagaimana meningkatkan derajat nafsu kita. Pintar, fatona pada saat menyikapi kejadian sehari-hari. Terutama pada saat kita menjalani namanya permasalahan hidup. Ada yang bermasalah dengan keuangan, ada yang bermasalah dengan kesehatan, ada yang bermasalah dengan kerabat, dengan anak, dengan istri, dengan kawan, atau dengan lainnya. Ingat, umur kita nggak ada yang tahu. Syaratnya tadi, untuk masuk surga, syarat awalnya adalah nafsu yang tenang atau nafsu yang mutmainah, alias nafsu yang diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Oke, itu Pak. Sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang perasaan dengan diwakili oleh Pak Agus, saya dimaafkan Pak Agus. Alhamdulillah, saya maafkan dengan tulus. Terima kasih. Terima kasih sekali dari Allah. Yang salah itu dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Udah tidak kapok ya Pak Ustadz. Alhamdulillah ini juga sahabat-sahabat, terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk mengkaji ini dan konsisten untuk apa yang tadi sudah diutarakan, karena kajian ini adalah kajian sehari-hari ya. Makin banyak masalah itu bukan jadi halangan untuk menuju surga ya Pak Ustadz ya. Jadi malah tambah keyakinan sebagai sarana untuk menuju surga kita menjadi sarana asal kita kembali sesuai dengan kehendak Allah ya, atau relnya Allah. Baik, terima kasih para audien di Icon Talk kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap pastikan masuk di grup EFT agar atau ICAP ya, agar kita tetap bisa bertemu kembali di 2 minggu mendatang. Terima kasih. Saya Agus Praitno, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.